Ketika seorang pengendara motor menjejalkan jas hujan ke jok motornya, apakah dia berharap hujan turun selama di perjalanan? Tentunya tidak ya. Tetapi dia berharap jika hujan turun, maka dia tidak perlu basah kuyup. Ketika seorang supir membekali mobilnya dengan ban serep, apakah dia berharap bannya itu tertusuk paku? Saya yakin tidak ya. Tetapi dia berharap sekali lagi jika ban mobilnya tertusuk paku dan kempes, maka ada ban cadangan yang bisa menggantikan ban yang kena paku itu dengan segera. Di kapal laut ada pelampung dan sekoci. Apakah nakoda kapal dan para penumpangnya itu berharap ada badai di tengah laut? Tentunya tidak ya. Tetapi mereka berharap sekali lagi jika benar-benar ada badai di tengah laut, maka mereka punya harapan untuk bisa menyelamatkan diri. Begitu pula di pesawat terbang, itu ada jaket pelampung dan ada parasut. Apakah pilot pesawat, para penumpang, itu berharap pesawatnya jatuh? Sekali lagi pasti tidak ya. Tapi mereka berharap sekali lagi jika pesawatnya jatuh, maka ada harapan untuk selamat. Ketika anak-anak pramuka, kalau berkemah mereka akan membawa kotak P3K. Apakah mereka berharap ada yang terluka? Tidak ya, pasti tidak. Tapi mereka berjaga-jaga. Jika di antara mereka ada yang kecelakaan atau terluka, maka bisa segera diobati. Ketika penyelenggara suatu hajatan atau konser musik menyediakan genset, ya, apakah mereka berharap listrik mati? Tentunya tidak ya. Tetapi mereka berjaga-jaga. Jika kejadian ya, sekali lagi jika kejadian listrik PLN mati, maka listriknya tetap bisa menyala. Orang-orang kaya itu lazim menyewa satpam di rumah mereka. Apakah mereka berharap ada maling? Pastinya tidak ya. Tetapi justru itu untuk mencegah jangan sampai ada maling, gitu ya. Dan kalaupun ada maling, maka malingnya bisa dicegah oleh satpam itu. Dari berbagai contoh dan perumpamaan yang tadi saya sebutkan, tampak ya bahwa di dunia ini banyak hal yang tidak ingin kita manfaatkan, tetapi tetap kita adakan, tetap kita ambil, tetap kita bayar atau kita beli. Kenapa? Untuk apa semua itu? Ya, untuk berjaga-jaga. Kita bersyukur, alhamdulillah jika semua itu tidak digunakan. Dan jika pun terpaksa harus menggunakan, maka penderitaan atau kesulitan kita itu bisa berkurang. Itulah asuransi. Ketika ada orang mengasuransikan mobilnya, apakah dia berharap mobilnya tabrakan atau kecelakaan? Tentunya tidak ya. Tapi dia berjaga-jaga. Sekali lagi jika mobilnya tabrakan, maka biaya perawatannya, biaya bengkelnya itu bisa diganti oleh asuransi. Sehingga dia tidak perlu keluar uang sebanyak yang dikeluarkan kalau dia tidak punya asuransi. Begitu pula ada orang mengasuransikan rumahnya. Jika rumahnya mengalami kerusakan ya atau kebakaran ya, maka dia tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak yang harus dikeluarkan kalau dia tidak punya asuransi. Ada juga orang ambil asuransi kesehatan untuk keluarganya. Apakah dia berharap sakit agar bisa menggunakan asuransi itu? Tidak ya. Justru dia berharap asuransinya tidak usah digunakan. Tetapi kalau terpaksa harus menggunakan, ya, maka biaya perawatan di rumah sakitnya itu bisa diganti. Sehingga dia tidak harus keluar uang sebanyak yang harus dikeluarkan kalau dia tidak punya asuransi. Begitu pula ada orang ambil asuransi jiwa. Nah, ini yang paling aneh. Karena asuransi jiwa itu manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh orang yang mengambil asuransi jiwa itu. Tetapi oleh siapa? Oleh keluarganya atau ahli warisnya. Di dunia ini, ketika kita merencanakan sesuatu selain plan A, ya, yang itu merupakan tujuan utama kita, mesti kita siapkan plan B-nya, cadangan, jaga-jaga. Jika karena satu dan lain hal, plan A ini tidak terlaksana dengan baik, maka plan B-nya yang menjadi alternatif.
Seperti itulah asuransi. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika video ini dirasa bermanfaat untuk Anda. Semoga kita semua sehat, sejahtera, senantiasa. Amin.